Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida SPDGR. Saya bertugas di SMK Negeri 3 Banjarmasin. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah, saya mulai mengajar itu sejak tahun 2015 hingga saat ini 2025. Kurang lebihnya mungkin sudah alhamdulillah 10 tahun. Untuk perencanaan itu sendiri dimulai sejak ketika libur sekolah itu kami bersama tim MGMP sekolah bersama guru-guru bahasa Indonesia di sekolah SMK Negeri 3 Banjarmasin itu merencanakan yang namanya modul. Jadi modul ajar ini kami sama-sama merencanakan bagaimana nantinya setelah masuk sekolah, setelah kami mengajar itu pembelajar itu akan kami pandu seperti apa sambil disesuaikan dengan jurusan yang kami ajar, karena mungkin beberapa jurusan itu berbeda, jadi diterapkan pembelajaran tersebut sesuai dengan jurusan yang kami ampu. Fokus utama dari pembelajaran itu menurut saya yang sering saya fokuskan itu adalah dari perubahan sikap anak-anak tersebut. Artinya bagaimana kami mendidik anak-anak ini menjadi karakter yang semakin baik, tidak hanya mengenai pengetahuan yang kami sampaikan setiap hari, tapi juga pendisiplinan terhadap siswa supaya siswa ini tidak hanya berbekal yang namanya soft skill, hard skill ya, tapi juga soft skillnya ada. Selain keterampilan di kejurusan, mereka juga mendapatkan pengetahuan umum serta setiap harinya diberikan pembiasaan disiplin yang baik, juga perubahan-perubahan sikap yang awalnya mungkin kurang hingga menjadi anak yang baik setelahnya. Kalau metode pembelajaran itu beragam, kalau saya setiap kelas juga bahkan beragam, apalagi saat ini saya mengajar di dua jurusan, yaitu broadcasting dan perfilman serta jurusan pemasaran, otomatis memiliki metode yang berbeda dengan karakteristik anak-anak yang berbeda. Kalau metode pembelajaran itu saya sesuai dengan arahan dari kami IHT ini, menyesuaikan dengan kurikulum yang baru, kami menggunakan deep learning. Nah, tetapi kalau saya sendiri tidak sepenuhnya menggunakan atau mempraktekkan di kelas mengenai deep learning, karena saya memahami anak-anak kami ini di kelas, apalagi anak-anak yang saya ajar itu masih memiliki kekurangan, sehingga ini menjadi kendala saya. Akhirnya memutuskan untuk tetap ada yang namanya metode konvensional atau ceramah di dalam kelas. Jadi tetap menggunakan ceramah, kemudian baru anak-anak ini diberikan metode yang sesuai dengan pembelajaran, bisa PJBL, bisa PBL, ataupun deep learning. Kalau mengelola interaksi tersebut ya, kita itu sering, saya pertama kali masuk itu menanyakan kabar anak-anak, itu sebagian dari komunikasi agar terjalin ya di antara siswa dan guru. Kemudian setelah pembelajaran berlangsung, kita juga tetap menjaga komunikasi, bisa melalui misalnya bercanda, atau kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, atau memang sengaja biasanya menjelaskan hal-hal yang tidak terlalu jelas sehingga pada akhirnya mereka punya pertanyaan terhadap pembelajaran. Akhirnya mereka yang bertanya, mereka yang maju untuk bertanya dan lain sebagainya. Akhirnya terjalinlah komunikasi di antara guru dan siswa. Seperti itu saya menjaganya mungkin ya, biasanya setiap hari di dalam kelas. Mungkin dari motivasi dulu. Untuk motivasi ini memang ya saya akui anak-anak sekarang itu motivasi terhadap pembelajaran itu tidak terlalu tinggi ya. Mungkin inilah
tantangan sebagai seorang guru, bagaimana kita memberikan motivasi supaya anak-anak ini akhirnya penasaran dengan pembelajaran. Nah, strategi saya biasanya untuk memotivasi ini adalah disesuaikan dengan jurusannya. Misal saat ini saya mengajar di broadcasting, biasanya saya akan memberikan pemantik kepada mereka bahwa mempelajari bahasa Indonesia ini sangat penting di bidang broadcasting. Mungkin bisa menjadi salah satunya membuat naskah, kemudian berbicara dalam menggunakan bahasa Indonesia itu juga sangat penting. Mungkin bagi anak-anak mungkin nantinya bisa syuting bersama orang luar atau bukan yang Banjarmasin, otomatis kan sebagai alat komunikasi di antara mereka adalah menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian saya juga mengajar di pemasaran. Pemasaran ini juga otomatis mereka berhubungan dengan yang namanya marketing, dan marketing ini ada bahasa tertulis dan juga bahasa verbal ya, bahasa maksudnya berbicara. Nah, akhirnya disitulah kita memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa pembelajaran yang saat ini kita pelajari itu sangat penting untuk mendukung mereka nanti di bekerja sesuai dengan jurusan mereka masing-masing. Kalau metode dan evaluasinya, saya tidak memiliki metode khusus, mungkin lebih ke mengevaluasi sendiri ya masing-masing. Misalnya saya merasa hari ini anak-anak kurang responsif, kemudian saya mencoba untuk bagaimana kalau bercanda, atau bagaimana kalau saya tayangkan ini, bagaimana kalau kita membahas apa yang lagi ramai saat ini, untuk memantik mereka pada akhirnya aktif kembali. Itu saja. Umpan baliknya itu bisa dengan pujian, bisa dengan hadiah. Sering sih kalau umpan balik yang saya berikan kepada anak adalah dengan merespon apa yang mereka katakan, sebagian dengan bisa motivasi supaya mereka lebih giat lagi untuk belajarnya. Pengalaman berharga selama mengajar itu sangat banyak, apalagi selama 10 tahun ini. Alhamdulillah, tahun pertama itu saya pernah mengajar di SD, tahun kedua saya pernah mengajar di SMP, dan selama kurang lebih 8 tahun ini baru di SMK. Jadi kurang lebihnya saya pernah berada di tingkat pendidikan SD, SMP, dan juga SMK. Pengalamannya itu sangat banyak. Anak-anak SD itu anak yang kita tidak banyak memberikan bukan tidak banyak sih, tapi lebih kita sering mengayomi, apalagi saat itu saya mengampu di kelas 2 SD. Nah, itu banyak pengalaman berharga di situ dari perjuangannya. Nah, kemudian di SMP juga itu ada kenangan yang sangat luar biasa ketika saya mengajar anak yang bisa dikatakan tidak memiliki motivasi yang tinggi, sehingga setiap hari di kelas itu ingin melakukan apa yang dia inginkan, yaitu salah satunya adalah keributan. Nah, akhirnya di situ saya banyak belajar bagaimana mengatasi anak yang ribut itu bagaimana. Apalagi saat itu saya masih fresh grade, otomatis banyak pengetahuan dan pengalaman yang tidak saya ketahui mengenai mengajar di kelas. Akhirnya dari anak tersebutlah saya sangat ingat dengan anak ini sampai sekarang, meskipun ini 9 tahun yang lalu. Anak tersebutlah yang memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada saya bagaimana membina atau mengelola kelas ketika ada anak yang di kelas lebih ingin ribut, lebih ingin bermain daripada belajar. Akhirnya memotivasi saya untuk bertanya dengan senior, memotivasi saya untuk mencari di Google ataupun internet lainnya bagaimana sih mengelola anak yang ribut di kelas. Akhirnya dari situlah saya belajar menjadi lebih baik lagi. Dan bersyukurnya pada saat ini saya di SMK Negeri 3 Banjarmasin, hal baru, pengalamannya lebih banyak lagi karena beragam jurusan, beragam karakteristik anak. Di dalam kelas juga ada anak yang mungkin lebih senang belajarnya itu audiovisual, ada yang visual. Nah, itulah kita pengalaman-pengalaman seperti itu yang benar-benar masih teringat sampai sekarang. Dan
Pengalaman sebagai guru yang paling berkesan kalau menurut saya itu adalah ketika anak-anak yang tidak dipercaya oleh guru lain, dia mampu, bisa dikatakan diremehkan secara pengetahuan dan secara kedisiplinan dia kurang karena mencapai puluhan hari atau bahkan sampai beberapa bulan absensinya. Secara pengetahuan juga banyak sekali tidak mengerjakan tugas yang akhirnya tidak dipercaya oleh banyak orang bahwa dia naik kelas atau bahkan lulus. Namun setelah saya percaya anak ini bisa, saya coba motivasi, bimbing setiap hari, alhamdulillah memiliki motivasi yang tinggi, kemudian bisa membuktikan bahwa dia juga sama pintarnya dengan anak-anak yang lain. Itu yang paling berkesan. Dan itu alhamdulillah sampai saat ini juga sudah alumni dan sudah menjadi abdi negara. Banyak hal yang ingin saya perbaiki dan kembangkan dari segi pembelajaran yang tentunya dimulai dari saya pribadi ya. Yang namanya sudah mengajar cukup lama sih menurut saya, kemudian dengan beberapa tugas tambahan di sekolah selain menjadi guru yang pada akhirnya sangat berpengaruh pada pribadi saya sendiri. Salah satunya itu adalah motivasi, kemudian pada motivasi inilah yang pada akhirnya menurunkan kualitas dari pembelajaran saya. Saya akui beberapa tahun terakhir karena banyaknya kesibukan, akhirnya kualitas pembelajaran di kelas itu menurun. Dari metode pembelajaran yang akhirnya metode konvensional tadi atau ceramah tadi hanya sedikit karena terkadang kurangnya persiapan saya dalam media pembelajaran, karena kurangnya saya waktu untuk membuat media pembelajaran, pada akhirnya lebih sering menggunakan metode konvensional atau ceramah. Nah, itulah menurut saya yang ingin saya perbaiki, bagaimana saya menjaga motivasi saya tetap seperti fresh grade sampai sekarang, karena motivasi ketika kita fresh grade sama sudah lebih dari 5 tahun atau bahkan sudah mencapai di titik 10 tahun ini, mungkin ada perubahan lingkungan, perubahan motivasi yang pada akhirnya menurun. Nah, di sini saya sebenarnya sadar menurunnya tersebut. Jadi setiap hari selalu memunculkan motivasi, setiap hari selalu memikirkan atau upgrade diri sendiri bagaimana supaya pembelajaran ini semakin menarik setiap harinya dan semakin beragam di dalam kelas. Hal yang lain mungkin saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan adalah semoga semua guru-guru ini selalu punya motivasi yang tinggi, terutama saya pribadi, untuk mengupgrade diri terus menerus, baik itu melalui workshop, IHT ataupun belajar sendiri sejak di Google ataupun yang lainnya, sehingga apa yang kita sampaikan di kelas juga ilmu yang upgrade, pengetahuan yang upgrade yang masa kini, jadi anak-anak itu mendapatkan ilmu pengetahuan yang selalu berkembang ya. Kemudian yang saya ingin sampaikan adalah semoga guru itu kalau menurut saya adalah panggilan hati ya. Memang ketika kita mengajar di kelas itu bagaimana kita menjadi healing, atau kita masuk di kelas itu bukan menjadi suatu beban, tapi kita masuk di kelas itu bersama anak-anak, bermain, belajar, saling memahami, saling memotivasi supaya tercapainya ya saat ini semua anak-anak Indonesia mencapai titik emasnya menjadi Indonesia yang cerdas. Ya, amin. Amin. Yeah.